Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila Sakir, perwakilan dari kelas A angkatan 2020, Stambuk A5012011. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jenis dan bidang usaha. Yang pertama, pengertian badan usaha. Istilah perusahaan dan atau badan usaha dapat kita jumpai pada berbagai sumber dan kesempatan di berbagai tempat. Kata perusahaan dan badan usaha seringkali digunakan secara bergantian untuk maksud yang sama. Padahal kedua kata itu memiliki pengertian yang beda. Perusahaan merupakan unit teknik yang bertujuan untuk produksi. Adapun badan usaha merupakan unit yuridis yang bertujuan mendapat keuntungan. Ini berarti perusahaan itu pada dasarnya merupakan unit teknis dari suatu badan usaha untuk mencapai tujuannya, mendapat keuntungan. Sebagai unit teknis, kegiatan perusahaan dapat kita jumpai di pabrik-pabrik karena di pabriknya dilakukan kegiatan produksi. Berbeda dengan perusahaan, pusat kegiatan badan usaha dapat kita jumpai di kantor. Meskipun demikian, tidak sedikit lokasi kegiatan perusahaan dan badan usaha bersama-sama di satu tempat atau gedung. 2. Fungsi badan usaha. Yang pertama itu fungsi komersial. Fungsi komersial adalah badan usaha berkaitan dengan usaha untuk menghasilkan produk yang bermutu dan harga bersaing atau memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Fungsi komersial dapat mencapai sasaran yang ditetapkan dengan menempatkan fungsi manajemen dan fungsi operasional. B. Fungsi sosial. Fungsi sosial adalah berhubungan dan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, perusahaan lebih memprioritaskan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar perusahaan. C. Fungsi ekonomi sosial. Fungsi ekonomi sosial adalah badan usaha ada mitra pemerintahan dalam pembangunan ekonomi nasional. Banyak peran yang dapat dilakukan badan usaha untuk membantu pemerintah, antara lain dan peningkatan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memperhatikan pendapat masyarakat. Di lain pihak, pemerintah dapat menggugat pijak dari badan usaha tersebut. 3. Faktor dalam memilih badan usaha. A. Keluasan untuk beraktivitas. Pertimbangan tentang keluasannya bidang usaha yang akan dimasuki oleh pemilik, misalnya tanpa dibatas oleh modal, wilayah, atau batas lainnya. B. Batas wewenang dan tanggung jawab pemilik. Pertimbangan yang memperlihatkan masalah tanggung jawab terhadap utang piutang perusahaan terhadap harta pribadi. C. Kemudahan pendirian. Pertimbangan untuk memiliki yang ingin memulai usaha yang berskala kecil. Pemilik hanya berusaha perlu memenuhi syarat dan sederhana dan langsung dapat menjalankan usahanya. D. Kemudahan memperoleh modal. Kemudahan perusahaan dalam mendapatkan modal usaha, baik berupa modal sendiri atau modal pinjaman dari berbagai pihak seperti bank atau bantuan dari berbagai pihak. E. Kemudahan untuk memperbesar usaha. Pertimbangan bagi untuk mereka yang berpikir jauh ke depan dan optimis bahwa usaha yang dijalankan akan semakin besar, menjadi pertimbangan badan usaha yang dipilih. 4. Macam-macam bentuk pada usaha. Yang pertama, macam-macam organisasi dari segi jumlah pucuk pembinaan. A. Organisasi tunggal. Dinamakan organisasi tunggal apabila puncak pemimpin organisasi itu adalah di tangan satu orang. Karena pucuk pemimpin hanya ada di tangan satu orang, segala ketentuan, kebijakan, dan keputusan ada di tangan pemimpin. B. Organisasi jamak. Dinamakan organisasi jamak apabila puncak pembinaan organisasi tersebut ada di tangan beberapa orang. Karena puncak pembinaan ada di tangan beberapa orang, maka segala ketentuan, kebijaksanaan, dan keputusan ditentukan secara bersamaan melalui media rapat, sehingga hasil keputusan relatif lebih baik dibandingkan keputusan yang diambil perorangan. Kedua, macam-macam organisasi dari segi keresmian. A. Organisasi formal. Dikatakan organisasi formal apabila kegiatan yang dilakukan beberapa orang yang bergabung dalam suatu kelompok
secara sadar koordinasi guna tercapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang terbangun dalam kelompok tersebut mempunyai tujuan yang jelas. B. Organisasi informal. Organisasi informal adalah organisasi yang disusun secara bebas dan spontan dan kegunaan diperoleh secara sadar atau tidak sadar. Dan organisasi informal tidak ada perincian secara tegas tentang tujuan organisasi. Biasanya organisasi informal bersifat sementara. Ketiga, macam-macam organisasi dari segi tujuan. A. Organisasi niaga atau organisasi ekonomi. Organisasi niaga atau organisasi ekonomi ini adalah organisasi yang bertujuan utama mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan yang dilakukan organisasi niaga adalah memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa. Organisasi niaga dibedakan menjadi organisasi niaga swasta dan organisasi niaga pemerintah. Organisasi niaga swasta didirikan oleh pihak swasta dengan berbagai macam bentuk atau jenis, misalnya firma, first komoditor, atau person terbatas. Sedangkan organisasi niaga pemerintah ialah organisasi niaga yang didirikan oleh pemerintah yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 macam bentuk, yaitu personal terbatas negara, perusahaan negara umum, dan perusahaan negara jawatan. B. Organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat, warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dan wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Demikian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.